Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramawati dari Prodi S1 Keperawatan kelas C angkatan 2022 dengan nomor induk mahasiswa 2201035153. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Tokoh profesional yang saya ambil yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Baik, yang pertama, perkenalan asal-usul Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah putra ulama besar yakni Kiai Hasyim Asy'ari. Wahid Hasyim terlahir dengan nama lengkap Abdul Wahid Hasyim. Wahid Hasyim lahir pada hari Jumat Legi tanggal 5 Rabiul Awal 1333 Hijriah bertepatan dengan 1 Juni 1914 Masehi. Wahid Hasyim merupakan anak kelima dari 10 bersaudara. Ayahnya adalah seorang ulama besar pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Ibunya bernama Nyai Nafiqah binti Iyas Ilyas. Awalnya ayahnya memberi nama Muhammad Asy'ari, tetapi akhirnya dinamai Abdul Wahid yang diambil dari nama kakeknya. Akan tetapi ketika dewasa, Wahid Hasyim lebih suka menulis namanya dengan menambahkan nama ayahnya di belakang namanya sendiri sehingga menjadi Abdul Wahid Hasyim. Ibunya memanggilnya dengan sebutan Mudin dan beberapa keponakannya memanggilnya dengan sebutan Pak Id. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, putra kelima dari Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dengan Nyai Nafiqah binti Kiai Ilyas dari silsilah ayah bersambung hingga Joko Tingkir atau tokoh yang dikenal dengan Sultan Sukawijaya yang berasal dari kerajaan Islam Demak. Sedangkan dari pihak ibu, silsilah bersambung hingga Ki Ajeng Taruh. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Wahid Hasyim kecil terkenal pendiam, peramah, dan pandai mengambil hati orang. Pada umur 5 tahun, Wahid Hasyim belajar membaca Al-Quran setelah sholat maghrib dan zuhur. Pagi hari, Wahid Hasyim bersekolah di Madrasah Salafiyah Tebu Ireng. Pada umur 7 tahun, Wahid Hasyim mulai belajar kitab kuning, diantaranya Fathul Qorib, Mutamimah kepada ayahnya. Ketika umur 12 tahun, tamatnya dari madrasah, Wahid Hasyim mulai mengajar adiknya, Abdul Karim Hasyim, sedangkan di malam hari mempelajari kitab. Wahid Hasyim giat dalam mempelajari ilmu-ilmu kesusastraan bahasa Arab dengan cara mempelajarinya menggunakan sistem mutolaah dan membaca sendiri. Kitab-kitab yang sering ditelaahnya yaitu Diwan Nahdlatul Ulama Syu'ara dan hafalan-hafalan syair-syair dalam bahasa Arab. Ketika berumur 12 tahun, Wahid Hasyim menghafal syair-syair berbahasa Arab. Ketika berumur 13 tahun, Wahid Hasyim belajar ke Pondok Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo. Di Pondok Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, Wahid Hasyim belajar kitab-kitab Bidayah, Sulamut Taufik, dan Tafsir Jalalain. Pada tahun berikutnya, Wahid Hasyim melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Akan tetapi, Wahid Hasyim hanya beberapa hari saja menjadi santri di Pondok Lirboyo Kediri. Umur 15 tahun, Wahid Hasyim mulai mengenal huruf Latin. Wahid Hasyim juga mempelajari ilmu pengetahuan umum. Umur 18 tahun, Wahid Hasyim pergi ke Tanah Suci bersama dengan sepupunya yang bernama Muhammad Ilyas. Wahid Hasyim mulai memimpin dan mendidik di dalam pesantren Tebu Ireng pada tahun 1933. Sepulangnya dari Mekah, Wahid Hasyim melakukan perubahan dalam sistem pendidikan di pondok pesantren tidak menimbulkan perpecahan antara muslim. Tujuan Wahid Hasyim dalam memperbaharui pembelajaran yaitu untuk memajukan pengajaran dan pendidikan Islam di pondok-pondok pesantren dengan mengikuti perubahan zaman. Wahid Hasyim membuka madrasah modern pada tahun 1935. Madrasah ini diberi nama Nizamiyah. Pembelajaran yang terdapat dalam madrasah Nizamiyah seperti pengetahuan umum, diadakannya pengajaran bahasa Arab, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Tetapi Wahid Hasyim tetap berpegang pada hadis, barang siapa yang mengetahui bahasa suatu golongan, ia akan aman dari pemerkosaan golongan itu, dan sebuah pepatah bahwa bahasa itu adalah kunci dari ilmu pengetahuan. Wahid Hasyim selain aktif dalam Madrasah Nizamiyah pada tahun 1936 mendirikan Ikatan Pelajar-Pelajar Islam atau IKPI dengan waktu yang tidak lama sudah beranggotakan lebih dari 300 orang. Kemudian IKPI mendirikan taman pembacaan atau bibliotek yang menyediakan kitab-kitab bacaan dalam berbagai bahasa. Guru-guru yang membantu Wahid Hasyim mengajar di Madrasah Nizamiyah diantaranya
adalah Abdul Wahab Turham, Abdul Aziz Jar, Nahdlatul Ulama Mandi, Abdul Rahman, Abdul Hamid, dan Abdul Karim Hashim. 3. Perjuangan Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Yang pertama, perjuangan Wahid Hasim dalam MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia. MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia merupakan tempat diadakannya permusyawaratan suatu badan perwakilan yang berdiri dari wakil ataupun utusan dari beberapa perhimpunan yang berdasarkan agama Islam di seluruh Indonesia. Awalnya, jabatan Ketua MIAI Majelis Islam A'la Indonesia dipercayakan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena Hasyim Asy'ari lebih sering berada di pesantren Tebu Ireng sehingga diserahkan kepada Wahid Hasim. Wahid Hasim menjabat sebagai Ketua MIAI pada tahun 1939 sampai tahun 1943. Yang kedua, perjuangan Wahid Hasim dalam Nahdlatul Ulama atau NU. Aktifnya Wahid Hasim di Nahdlatul Ulama dari umur 20 tahun. Menitik karir di Nahdlatul Ulama dimulainya dari posisi yang rendah hingga di kemudian hari menjadi Ketua Pendidikan Ma'arif. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang berbasis tradisional dan dipandang disiplin pada soal agama dan moral. Nahdlatul Ulama menurut Wahid Hasim, tuntunan kepada anggotanya untuk disiplin dan menjalankan kewajiban agama dianggap menakutkan terutama pemuda ketika masuk ulama. Nahdlatul Ulama kurang diminati pemuda karena dianggap sulit bergerak, berpikir bebas, dan berkreatif. Sedangkan pendapat bagi orang yang menginginkan kemajuan Islam, tuntunan itu merupakan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Wahid Hasim bergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama pada tahun 1938. Pada mulanya menempati posisi yang sama seperti anggota lainnya. Kemudian pada tahun 1940, Wahid Hasim ditunjuk sebagai Ketua Departemen Ma'arif atau Pendidikan. Selama memimpin Departemen Pendidikan, program yang dilakukan Wahid Hasim adalah menambah jumlah madrasah di seluruh Indonesia serta meningkatkan kualitas pengajar dan materi pelajaran. Wahid Hasim juga memasukkan pengetahuan umum dalam kurikulum Madrasah Nahdlatul Ulama, seperti yang dilakukan Wahid Hasim terhadap pesantren Tebu Ireng dengan mendirikan Madrasah Nizamiyah yang mempelajari pengetahuan umum sebagai penyeimbang pengetahuan agama. Yang ketiga, perjuangan Wahid Hasim dalam Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Pada awalnya, Masyumi diketuai oleh ayahnya Kiai Hasyim Asy'ari, sedangkan Wahid Hasim menempati posisi Wakil Ketua Muda II. Karena kesibukan Hasyim Asy'ari, maka tugasnya dilimpahkan kepada Wahid Hasim. Yang keempat, perjuangan Wahid Hasim dalam Liga Muslim. Susunan kepengurusan Liga Muslim yaitu Ketua Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, Wakil Ketua 1 Abi Kusno Tojo Sujoso, Wakil Ketua 2 Haji Sirajuddin Abbas. Liga Muslim mengadakan sidang bermusyawarah untuk mengeluarkan sikap dalam statement dalam menghadapi pembentukan kabinet baru sesudah Kabinet Wilopo 7 Juni 1953 dan tentang Turisina dan Maroko 24 Desember 1952 dan pengiriman sebuah misi persahabatan atau Goodwill Mission yaitu mengunjungi negara-negara Islam di sekitar Timur Tengah. Latar belakang berdirinya Liga Muslim karena kekecewaan Nahdlatul Ulama terhadap Partai Masyumi atas kebijakan politik partai yang diputuskan yaitu perubahan status Majelis Syuro Partai. Sebagai besar anggotanya berasal dari ulama Nahdlatul Ulama dan menjadi penasehat. Putusan ini diputuskan pada Kongres Masyumi 1949 di Yogyakarta. Kebijakan ini dianggap sebagai upaya untuk memperkecil peranan dan kedudukan para ulama dalam partai. Yang kelima, perjuangan Wahid Hasim dalam bidang pendidikan. Madrasah Nizamiyah dibentuk pada tahun 1943. Madrasah Nizamiyah menjadi terobosan pendidikan di kalangan NU karena untuk pertama kalinya ada pesantren yang mengembangkan pendidikan umum. Lembaga di pesantren pada awalnya Madrasah Salafiyah. Ide pembentukan Madrasah Nizamiyah di dalam pesantren Tebu Ireng datang dari anak pemilik pesantren Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yaitu Wahid Hasim. Setelah pulang dari pendidikannya di Mekah pada 1933, Wahid Hasim mengusulkan untuk mengubah sistem pendidikan pesantren seperti Sorogan atau Badongan dengan model kelas seperti di sekolah model barat. Yang terakhir, akhir hayat Kiai Haji Abdul Wahid Hasim.
Pada hari Sabtu tanggal 18 April 1953 merupakan hari terakhir yang bisa dinikmati oleh Wahid Hasyim, sebab keesokan harinya ia pergi meninggalkan semuanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengalami kecelakaan mobil, ketika itu ia bermaksud pergi ke Sumedang untuk menghadiri rapat NU setempat. Dengan menaiki mobil Chevrolet miliknya, ia berangkat ditemani seorang supir dari Harian Pemandangan dan Argus Sucipto, tata usaha majalah Gema Muslimin. Putra sulungnya Abdurrahman Adahil juga turut serta dalam perjalanan ini. Di Sabtu pagi itu berangkatlah mereka berempat menuju Sumedang. Sekitar jam 1 siang dalam keadaan hujan di daerah Cimindi, suatu tempat terjadilah musibah kecelakaan itu. Mobil yang mereka tumpangi selip dan tiba-tiba datang truk dari arah berlawanan. Bagian belakang mobil terbentur truk dengan sangat keras yang membuat Wahid Hasyim dan Argus Sucipto terlempar keluar. Keduanya mengalami luka parah, sedangkan sopir dan Abdurrahman baik-baik saja. Setelah mendapat perawatan 1 malam, keesokan harinya ia mengembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 10:30 ataupun setengah 11, sedangkan Argus Sucipto telah meninggal sore sebelumnya. Pada Ahad siang, kedua jenazah dibawa ke Jakarta dan tiba di kediaman beliau sekitar maghrib. Keesokan harinya, jenazah Kiai Haji Wahid Hasyim dibawa ke Jombang untuk dimakamkan di tempat kelahirannya, Tebu Ireng. Baik, sekian dari saya. Banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.